Panas, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersikeras menghapus angka kebutuhan analisis kebijakan dan roadmap target rasio perpajakan atau tax ratio sebesar 23% yang merupakan bagian dari program visi dan misi Presiden terpilih Prabowo Subianto selama masa pemerintahannya pada 5 tahun mendatang. Sri Mulyani mengaku khawatir bila angka 23% itu tetap masuk ke dalam kesimpulan menjadi sinyal negatif di tengah-tengah masyarakat dan pelaku usaha maupun pelaku pasar keuangan, jika pemerintah betul-betul akan merealisasikan hal itu. Meski begitu, Sri Mulyani memastikan timnya sepakat saja bila dimintakan analisisnya dan kajiannya untuk melihat potensi peningkatan tax ratio sebesar itu. Ia hanya menolak bila angka spesifik tertulis dalam kesimpulan rapat. Pada debat Cawapres sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa permintaan Prabowo Gibran menargetkan rasio perpajakan bisa naik ke angka 23% dan membentuk badan penerimaan negara. Target itu dapat dicapai tidak hanya melalui pajak, tapi juga dari cukai, penerimaan negara bukan pajak dari sektor ekspor-impor, serta penerimaan lainnya. Jelang jabatan yang tinggal menghitung bulan, Presiden Joko Widodo ditagih janji oleh masyarakat Papua terkait pembangunan istana. Majelis Rakyat Papua mendatangi langsung Jokowi di Istana Negara Jakarta. Para perwakilan yang hadir di Jakarta menjelaskan dengan adanya istana di Papua, khususnya di kota Jayapura, akan memperpendek rentang kendali antara pusat dan daerah. Sebelumnya, rencana pembangunan istana di Papua ini juga sudah disampaikan saat kunjungan puluhan tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara pada tahun 2019 lalu. Dalam kesempatan itu, rombongan tokoh Papua dan Papua Barat menyampaikan pembangunan istana presiden di Papua perlu dilakukan. Waspada, Indonesia dijajah oleh China, namun dijajah dalam bentuk baru melalui industri e-commerce. Pada pekan ini, China mengeluarkan rancangan peraturan untuk mendorong pembangunan gudang di luar negeri dan memperluas bisnis e-commerce lintas batas atau kerap diistilahkan cross-border. Industri e-commerce menjadi kekuatan penting bagi sektor perdagangan luar negeri China. Di Indonesia, e-commerce China mulai menjamur dan diminati masyarakat, misalnya saja TikTok Shop, yang merupakan anak usaha dari ByteDance asal China. Selain itu, Temu yang merupakan aplikasi dari PDD Holdings juga dengan cepat mendulang sukses di pasar luar China. Aplikasi tersebut mulai menjarah pasar tanah air sejak 2023 lalu dan meraup lebih dari 100 juta download di toko aplikasi Google Play Store. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki tak menampik adanya ancaman ini. Ia mengungkapkan ada aplikasi bernama Temu yang berasal dari China yang sudah masuk ke total 58 negara. Menurut Teten, aplikasi Temu berpotensi berbahaya sebab terhubung langsung dengan 80 pabrik di China. Ada kabar baik dari Bank Dunia, pasalnya proyeksi pertumbuhan ekonomi global dikerek naik menjadi 2,6%. Angka ini naik 0,2% dari perkiraan pada bulan Januari lalu. Ketahanan ekonomi Amerika Serikat jadi faktor kunci dalam revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi ini. Wakil Kepala Ekonomi Bank Dunia Ahyan Kose mengakui dampak positif dari suku bunga yang tinggi dalam mengendalikan inflasi tanpa menyebabkan hilangnya pekerjaan atau gangguan yang signifikan di negara-negara besar termasuk Amerika Serikat menjadi kunci. Kedepan, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan global akan konsisten di level 2,7% untuk tahun 2025 dan 2026. Namun proyeksi ini masih di bawah tingkat pertumbuhan rata-rata global sebesar 3,1% pada dekade sebelum pandemi COVID-19. Sementara itu, pertumbuhan di wilayah Asia Timur dan Pasifik turun menjadi 4,8% pada tahun ini. Perlambatan ekonomi di China menjadi pemberat laju ekonomi di Asia Timur dan Pasifik. Konsumsi di China diproyeksi melambat signifikan pada 2024 di tengah melemahnya kepercayaan konsumen. Tak hanya itu, pertumbuhan investasi di China melambat karena krisis sektor properti yang berkepanjangan. Lebih dari 15.000 pengemudi yang bertugas mengantarkan paket Amazon mengajukan tuntutan hukum yang meminta kompensasi atau lembur dan upah yang belum dibayarkan. Mereka menuding raksasa e-commerce itu mengategorikan mereka sebagai kontraktor independen, bukan sebagai karyawan. Perusahaan meluncurkan Amazon Flex pada tahun 2015 yang memungkinkan kontraktor independen mendaftar untuk menjadi pengirim paket Amazon. Pengemudi bebas mengatur jadwal pengiriman paket Amazon Fresh atau bisa juga pada hari yang sama dari pusat gudang perusahaan. Kurir dari California dan Illinois tak hanya meminta kompensasi atas lembur dan upah yang belum dibayar, tetapi juga biaya pengganti untuk jarak tempuh dan penggunaan telepon seluler.